Halo Mas, apa kabar Go? Wah, kelihatannya masih di kantor ya ini ya. Masih di kantor kita, masih semangat Go. Aduh, semangat karena marketnya. Habis buka puasa. Karena Oh, juga semangat marketnya hijau, walaupun ini dead bound ini DCB ya Bapak Ibu. DCB, waspada. mas, mas pada. Nutup kemarin, nutup gap, tapi bikin gap baru gitu lah Iya. tuh. Jadi kemarin kita utang di atas, hari ini kita utang di bawah ya bro ya. Utang di bawah, ya. Ya, biasa lah ini kejadian kayak gini ya. Iya, iya, iya. Biasa banget. Tapi seenggaknya mungkin sebenarnya ada bagusnya sih bro. Kalau kemarin ya orang-orang kan berharap banyak yang denial ini ISG nggak mungkin break support. Ya begitu ada break support ya udah selesai. Kita mau ngapain itu? Karena begitu ya daripada kemarin di support nggak break, akhirnya sekarang break ya udah kita on kita mau ngapain. Nah mungkin sebelum mulai itu ya Rul, mungkin lu boleh ini ya Rul, kira-kira apakah ada yang berbeda pada kita punya apa dari awal tahun sampai sekarang nih bro. Karena kalau dilihat kan dari makronya kalau kita bergantung sama regional, US masih ribut sama China dan tarifnya. Terus juga kita mungkin kita punya pemerintahan yang baru ini mungkin masih cari arah nih mau kemana. Kira-kira Benar, masih cari arah. Mungkin kalau dari awal tahun kita lihat ya outlook rupiah hati-hati terbukti. Kalau lihat forecastnya Trimega 16.800 ya Bapak Ibu. Kemarin coba-coba nyampe. Tapi kayaknya sabar dulu. Bakal ada sampai ke sana, cuman kayaknya tidak dalam jangka pendek ini. Arah makronya memang hati-hati. Dan yang aku lihat adalah perubahannya yang belum kita masukin di report kita yang bulan satu itu adalah adanya efisiensi yang sangat baik, yang sangat besar dari pemerintah dan juga terkait dengan dana tara. Nah, ini bisa membuat harusnya data ekonomi kuartal satu ini goncangannya bakal lumayan ya. Ini sudah terefleksi sama market yang sudah turun. Kita tetap ya dari kalau kita ingat ya dari kemarin ya kita live sama Ko Bernard kita udah bilang kalau mau bearish sudah telat Bapak Ibu. Saatnya kita mulai mau pungut-pungut mana yang bakalan naiknya paling cepat. Itu ya kita lihat. Mungkin dalam 2 hari ke depan rebound masih berlanjut. Tapi seperti kata Kohans bilang ada utang di bawah. Dan gua bilang lihat juga makronya. Posisi makro kentang Bapak Ibu. Nah kentang ini nih aduh berat. Satu sisi basic balance negatif. Daerah turun, cuman tidak serta-merta juga membuat sistem dan juga loan growth-nya meningkat. Ini yang kita sebut posisi kentang. Nah, kalau posisi kentang ini gimana? Kalau posisi kentang, jangan ambil posisinya yang panjang. Kalau kentang ini kita cap-cip-cup bolak-balik aja. Memang mesti heavy trading ya. Itu yang aku lihat dengan resiko paling besar yang kita lihat dia dalam jangka pendek after mungkin kan minggu ini that cat bounce nanti kita akan lihat ada kemungkinan data China tahun ini apa namanya ada pertemuan dari PKC-nya ya dan juga data NFP dari Amerika Serikat itu yang aku lihat. ya. Jadi kalau melanjutkan yang Karul bilang NFP tadi, teman-teman mungkin ya harus aware setiap awal bulan ya, bulan Jumat pertama yang kita nanti-nantikan selalu NFP. NFP. Apakah Nah, NFP-nya, nah itu yang akan berdampak sama market nih teman-teman ya. Tapi kalau dari Karul bilang, sepertinya tone-nya kita lebih kayak wait and see dulu nih loh. Nah, kalau gitu kita bicara wait and see. Sementara kalau kita bicara yang tadi, marketnya udah turun banyak nih. Harusnya udah mulai banyak barang murah. ini ada banyak Kira-kira ini udah price in nggak sih sebenarnya kalau kita ngomong? Kalau 90% udah price in. Kalau mau ride ini biasanya LQ45 rally duluan. Karena itu pas kemarin Pak Mako Bernard bilangin ini bang masuk dulu aja buat tradingan boleh. Tradingan boleh. Kalau kita lihat ini bukannya kita ada gap lagi di Nasdaq Koko ya. Gue lupa lihat chat tadi. Ada gap lagi 6.800 nggak ya? Itu udah tutup ya? Gap 6.800 tutup. ini apa nih? ISG. Gap gap ISG ya. ISG sebentar, gue belum lihat hari ini ISG. Cek dulu ya. 6.800 kayaknya nggak ada sih bro ya. Atas itu udah ketutup yang di atas ya. Untuk Iya. kemarin, nah sekarang
tinggal kita mau bayarnya yang gap di bawah ini kapan, sama ceritanya apa nih bro. Nah, yang dimaksud gini, kita kalau mau naik itu biasanya ada reasonnya, story-nya apa nih. Sama nih kalau mau turun, kira-kira temanya apa nih kalau untuk turun nih. Kalau 90% ya Rul ya, udah pricing. Mungkin kalau kita ngomong 90%, 10%-nya ini apa aja nih bro yang harus kita lihat nih? Ya, kalau kita lihat ini, apa yang gue takut itu ada pengumuman apa namanya realisasi APBN. Ini kemungkinan realisasinya agak berat lah ini ya, bulan Januari. Ini yang kita tunggu, kita realistis lah. Kemarin ada istilah Cortex, terus juga perlambatan ekonomi. Jadinya kita lihat ini perlambatan pendapatan pajaknya seberapa banyak. Itu yang kita lihat. Guys, oke, kita bicara soal ini dulu, Rul. Mungkin kalau makro, mungkin teman-teman pada mungkin lebih aware ya. Teman-teman kalau udah lihat, sebenarnya bicara makro regional ya berkutat sama Amerika, China ya mostly. Kalau sebenarnya kita bicara tarif itu yang ditakutkan sama rembet sebenarnya. Nah, rembetnya sampai ke negara mana? Beda. Ya, efek ya. Nah, tinggal faktor dari dalam negeri nih. Apa yang bisa kita kontrol nih? Kalau sebenarnya APBN, nah mungkin yang paling dekat itu adalah yang Danantara nih, Bang. Nah, Danantara ini lu mau ngelihat sebagai jelek atau bagus nih, bro? Kalau kita lihat kemarin, kalau gua lihat Danantara ini tidak terkomunikasikan dengan baik, Bapak Ibu. Nah, itu dia. Jadi ceritanya ibarat permainan sepak bola, Bapak Ibu, niatnya baik, Bapak Ibu. Niatnya baik, tapi sayangnya bolanya melenceng jauh. Nah, itulah yang terjadi. Jadinya nggak jadi gol. Jadinya bolanya melebar jauh. Itu yang terjadi dengan Danantara. Nah, jadinya memang kalau Danantara cuman downside dari ekspektasi Danantara. Kita lihat nih sudah selesai. Nah, ini enggak sih? Oke. Nah, kalau dari awal pertama kali bicara Danantara itu kan gue pernah lihat nih Rul. Morgan tuh sebenarnya ngelihat Danantara ini sebenarnya ada potensi bagus kalau dia cuma stellar nih bro. Nah, tapi mungkin kalau gua ngelihat yang bisa terjadi itu market ini belum besar. Dan belum dan ini tapi cerita jeleknya ini udah selesai semua. Jadi kalau aku bilang sih kita udah siap-siap buy market ya. The buy market, beli alpha, beli beta play aja. Kalau gua ini belum waktunya nyari alpha, ini beta play. Justru abis di hammer down kayak gini, ada orang bilang BRI sampai 2000. Aku sih ketawa ya, mau bilang BRI sampai 2000. Gua dari tahun 2023 sudah bearish big banks. Big banks sudah turun, utang gua sudah lunas. Sekarang mari kita beli, gitu kira-kira. Oke. Nah, tapi kalau kita ngomong dari beli ini yang dulu lihat karena mungkin valuasi murah ya bro ya. Tapi kalau ini valuasi murah sama gua ini anyway ini separuh insting ya ini ya. Kalau insting gua bilang ini kondisinya yang paling jelek, cerita jeleknya udah keluar nih, udah full power. Yang berikutnya ini ya yang paling kita tunggu-tunggu, ada kemungkinan bursa habis ini memberikan pengumuman bahwa saham-saham yang ada di bursa efek boleh melakukan buyback tanpa RUPS. Tadi baru aja ada pertemuan bursa dengan market ini, mesti kita aware juga. Jadinya kalau gue lihat-lihat, gue rasa-rasain marketnya ini kayaknya apakah masih ada turun lagi. Gue udah bearish setahun lebih sama Big Bang, udah turun. Gue udah bingung lagi mau bearish apa lagi turunnya. Memang habis ini mau dividen yield bearish 10% kan nggak juga. Masa sebegitunya Bapak Ibu kira-kira gitu. Ya. Nah, kalau ini bicara soal harusnya udah murah ya bro. Nah, kalau dari BRI kan hari ini up juga ya. Nah, sama ini kalau kita ngomong kemarin ya ini ada gap pas bilang utang bawah, hari ini sebenarnya ada utang bawah, benar. Bawah nih bro. Nah, apakah nanti turun dulu? Yang menurut gua sih harga sekarang udah murah, tapi mungkin teman-teman mau masuk jadi kali lebih baik multiple long or ya kita tradingin dulu, karena seperti ibaratnya kayak kita mau makan ini mulutnya belum
selesai ngunyah, belum sampai ke perut, kita mau makan lagi itu pasti nggak bisa makan. Nah, lebih baik Iya, benar. untuk digest dulu, makannya selesai, barusan kita makan suapan berikutnya ya bro ya. Nah, Iya, benar. terkait Jawaban berikutnya. Pokoknya kita nikmati dulu aja, ini sehari 2 hari naik. Pokoknya ada naik nanti jangan lupa dijual. Kurangi posisimu. Ini temanya DCB. DCB bukan inisial nama cewek. Hati-hati, bukan inisial nama cewek. Tapi itu alias Dead Can Bounce. Nah, ini mungkin info juga. Jadi kalau kita lihat, Nah, jadi banyak nanya nih, Big Bang inflow asing, Big Bang mau turun lagi. Gua bilang sekarang murah masih bisa naik, tapi jangan lupa ya ini Dead Cat Bounce. Kira-kira kayak gitu. Oke, nah nyambung yang Farul bilang, kita di era Trump yang 2.0 ini sebenarnya kalau kita lihat sampai hari ini nggak jauh beda sama Trump satu yang pertama kali. Nah, yang harus teman-teman lihat mungkin di Trump yang periode sebelumnya tuh gimana. Nah, teman-teman harus aware nih, kalau di tahun sebelum di periode yang satu, Trump itu cenderung bergerak marketnya ranging ke bawah, ranging ke atas, tapi jelas pendek-pendek nih bro. Nah, kalau udah tahu pendek, otomatis cara kita investasi atau trading ya harus disesuaikan, nggak sama seperti 5 tahun sebelumnya. Nah, harus ada adjusting dulu nih, apalagi kalau kita lihat di first half ini mungkin temanya lebih ke adjusting dulu ya bro ya. Nah, teman-teman juga Iya, ini kita adjusting dulu, benar. jangan terlena kenaikan yang seakan-akan kenceng, tapi jangan lupa ini udah turun banyak-banyak nih. Kalau semuanya naik kenceng ya wajar, bukan berarti naik kenceng jadi bullish ya, karena overall trend kita masih bearish ya. Lebih kayak gitu sih. Oke. Nah, kalau bicara makro mungkin kurang lebih seperti itu. Mungkin terakhir gue mau nanya soal gimana rupiahnya kita nih bro. Rupiah ini recover bentar ya, biasalah apa namanya BI jangan stabilan. Cuman gua tetap pasti cerita ini cerita depresiasi rupiahnya belum selesai kok. Belum. Baru kemungkinan aku lihat rupiah ini ya aku baru justru nanti itu lebih bullish sama rupiahnya kalau di mana-mana udah ngelaporin data pertumbuhan ekonomi rada turun. Data pertumbuhan ekonomi rada turun, perbankan nanti pada potong guidance loan growth, nah itu baru nanti poinnya nanti rupiahnya bisa menguat. Kalau gua sih tetap pada view tengah tahun rupiah 16.800 itu overshooting. Kalau nyampe ke sana jangan jualan rupiah beli dolar. Sudah telat Bapak Ibu, kalau udah nyampe 16.800 itu nantinya waktunya jualan dolar beli saham Indonesia. Kira-kira seperti itu. View-nya Farul mungkin hampir sama. Kalau di tempat kamu tuh 16.800, kalau dari hitunganku di 16.767 something. Hampir sama. Nah, dekat-dekat lah, sana lah pokoknya. Teman-teman udah mulai tuh mulai tukar dari dolar ke rupiah. Nah, sebenarnya 16.800 itu kurang lebih patokan dari mana? Kurang lebih dari patokan high yang terakhir berarti ya, Rul ya? Atau high yang terakhir sama ada hitungan valuasi lah. Pakai apa namanya ngitungnya itu pakai international Fisher effect namanya itu kalau metodenya. Oke. Itu dari rupiahnya kita view-nya bersama. Oke. Nah, gimana sama mata uang asing nih, Rul? Kalau kita lihat pertanyaannya kemarin masuk ke gua nih. Kalau namanya kita mau dari rupiah ke euro gimana? Karena kalau dilihat euro ini kan udah lemah banget sampai dari berapa tahun bro. Nah kalau dari euronya, lu nggak view nggak bro? Kalau gua sih ya, kalau untuk apa namanya untuk rupiah euro, gua sih nggak lihat euronya bakal menguat terlalu banyak ya. Harusnya sih gua lihat rupiahnya yang menguat sih against euro habis ini. Itu ya aku lihat. Loh, nih apa namanya? Kita nggak ada masalah neraca sama euro dan kita nggak banyak aset euro itu yang kita pegang. Jadi nggak terlalu ngaruh lah, nggak sengaruh dolar. Gua sih justru melihat kalau mau beli euro nanti aja nggak apa-apa. Yang mesti dibeli sekarang itu yen, Bapak Ibu. Yen itu gawat. Ini tahun terakhir kita bisa party di Jepang. Habis ini mahal. Mahal berapa nih JPY/IDR? Wah, dia sudah rally-nya sudah paten 109 110. Waduh, udah nggak dapat lagi nih kita. Ya.
Oke, nah kalau soal industri gimana bro? Dari awal tahun apakah ada yang harus kita ubah? Kalau kemarin kan tema kita lebih ke komoditi. Nah, hari ini udah bulan Maret nih bro. Apakah ada yang harus dirubah view-nya? Atau memang ya komoditi masih jadi Kalau gua sih masih play mau ke komoditi tapi masalah timingnya kok. Ini yang gue lihat nanti after market rebound yang makin jalan bakalan makin kencang itu nanti tetap komoditi sih. Ketika market di beneran rebound ya. After beta ini kan big bang dulu beta dan tetap komoditas yang kedua. optimis? Sektor lain justru agak berat ya sebenarnya. Komoditi lain tapi lebih kita cerita apa namanya tactical entry point ya. Kalau aku sih suggest komoditi itu gua baru bisa lebih bullish banyak itu nanti habis lebaran. Habis lebaran. Kalau bicara komoditi, spesifikly komoditi yang mana nih bro? Ada banyak nih kalau kita bicara. Apakah masih di coal? Batu bara. Pasifiko. Kalau untuk CPO tadi nanya CPO. CPO ini bagus tapi gua ada sisi trauma tapi gua akuin upside-nya gede. Kayak Type G mungkin kelihatan Type G, TSMG tapi kita lihat mudah-mudahan di bulan puasa ini harga minyak goreng harus boleh mau naik gitu pasti dia. Ya, jadi yang dimaksud sama Farul mungkin kayak gini sih. CPO itu beberapa tahun belakangan ini sering diintervensi pemerintah kan. Jadi makanya setiap kali ada kenaikan CPO, emiten-emiten CPO ya sebenarnya nggak menikmati hasilnya juga ya bro ya. Nah, lagi nggak menikmati. Nah, ini yang jadi seakan-akan harganya CPO ini nggak bisa naik. CPO di luar negeri naik, di Indonesia itu nggak kemana-mana. Nah, ini mungkin yang ditakutkan itu berulang lagi di tahun ini, apalagi dekat-dekat bulan puasa. Nah, ini mungkin yang based on history yang ada itu yang kita takutkan. Nah, kalau bicara soal TAPG, ya teman-teman mungkin bisa lihat TAPG DSNG hasilnya bagus juga ya. Mungkin kalau kita bicara kenapa dari dulu kita paling suka, ya karena dia yang paling stable lah. Dan kita lihatnya sebenarnya TAPG yang paling gedenya lah kalau di CPO sih. Nah, itu kalau ini. Nah, kalau kayak coal, nah coal ini sebenarnya katalis apa lagi bro yang kita tunggu? Katalisnya nanti habis sekarang rupiah muncul nih ujungnya tetap yang gue lihat royalti ini bakal turun tahun ini. Kalau gue walaupun lah ini ekspektasi udah off, gue percaya second half pasti ada turun kok. Kalau nggak turun kacau ini kok, kacau nih barang serius. Even nanti itu rupiah kita belangsatan sendiri nanti. DHE belum cukup saudara-saudara, nanti kita akan lihat. DHE belum cukup, nanti depresiasi rupiah, ujungnya kurang barang, dolar ya harus jualan, harus nambah ya harus ngasih insentif ke pengusaha aja kira-kira seperti itu. Nah, tapi kalau kita ngomong royalti dari Januari bro, dari tahun lalu, Februari. Ya, karena itu gue bilang beli komoditinya nanti aja Pak, after lebaran Pak. Kayaknya periode bulan-bulan ini tuh ya apa? Ya lebaran lah namanya. Lebaran temanya dan cat bounce. Habis naik, Bapak Ibu, kita bersih-bersih portofolio dulu. Habis naik aja. Ya. Oke, Rul, kalau berkaca sama tahun-tahun sebelumnya, Rul, biasanya kalau dekat-dekat lebaran nih, bro, yang sektor retail kayak Mayora, terus consumer lah, atau sebenarnya kayak market retail era pada ada kenaikan, bro, ada sentimen positif. Akankah tahun ini berulang atau sebenarnya beda nih, bro? Tahun ini nunggu after lebaran dulu. Ini ya, nunggu dekat bounce ini kelar dulu lah. Oke. Walaupun Mayora sama Indofood valuasi itu udah menarik banget. Mior udah turunnya banyak. Indofood juga sudah oke. Ya, oke. Agree ya. Kalau dari gua beberapa bulan terakhir ya kita mau screening itu memang agak susah sih bro. Memang benar-benar barang-barang yang jalan itu yang itu doang sampai dari Januari. Ya. Wah, itu aja ganti-gantian aja sih lah lu ganti aja lah kapan grupnya si Papa jalan, kapan grupnya Bakri jalan, ya kita pilih aja. Yeah. Ini kebetulan si Dewa manggung. Kalau Dewa udah manggung, besoknya paling saudaranya satu lagi. Ya. Satu di langit, satu di bumi kok. Nah, gitu-gitulah temanya sekarang kita mesti paham.
Iya. Nah, kalau bicara itu, bro, kira-kira nih, ini fee-nya berapa orang nih? Kalau semuanya market ini rely ke stok-stok yang cuma konglo, bro, sebenarnya marketnya nggak sustain. Karena at some point mereka kan kehabisan bensin ya, bro, ya, untuk jalanin stok. Ya, kehabisan bensin karena itu nanti habis ini jalan. Ini kita masih berkonglo ini. Nanti ini after Lebaran ada kemungkinan rebound. Reboundnya itu kita beta play LQ45. Itu kita mesti siap juga. Ini kita terkonglo, cuma jangan lupa ini ya. Kan ini yang cap bound nanti turun lagi. Nanti pasti rebound beneran second half masuk LQ45 dulu. Barang-barang yang gampang jalannya. Kira-kira kayak gitu. Nah, gantian. Kalau gua lihatnya after Lebaran nih, April, Mei, baru kita sikat LQ45. Kira-kira gitu. Ya, kalau Mei, yes, biasanya Mei itu orang-orang sering bilang ya, teman-temannya sell in May, go away. Tapi kalau teman-teman melihat ya, bulan paling jeleknya di ISG itu bukan di bulan Mei. Sebenarnya paling jelek itu paling cari susah gain itu sebenarnya di bulan. Jadi Mei itu sebenarnya kayak fase terakhir dari ISG atau barang-barang ini naik. Nah, Juninya agak susah. Jadi mungkin kalau lihat ya, Juninya agak susah dan second half itu mungkin cari barang-barang 55. Nah, teman-teman bisa hitung sendiri timeline-nya kira-kira mau trading apa dulu sampai kita harus punya cash nih bulan Juni benar-benar barang ini udah murah berantakan kita bisa nabungin. Kalau katanya si Pak Lo ya, kalau seperti ini lagi turun sebenarnya cari barang-barang yang valuasinya bagus. Nah, itu yang kita hold lebih lama. Nah, tinggal seberapa dalam jalannya, seberapa dalam jatuhnya kita harus lihat nih. Mungkin dari ISG sekarang ada potensi dia dead cat bounce. Berarti kalau pas dia naik, lihat teman-teman jangan berpikir jadi bullish. Harusnya udah mulai cari cash gitu ya. Iya. Cari cash, ini naik lagi cash ya. Ingat ini DCB. DCB bukan inisial nama cewek. Nah, DCB ini dead cat bounce. Hati-hati. Nah, ini ada pertanyaan nih. Nunggu brand masuk MSCI. Kalau brand masuk MSCI sebenarnya kita juga nggak pernah tahu. Cuman kemarin kalau dari FTSE itu kan sempat mengumumkan ya ada chance saja si brand ini bisa dimasukin ke FTSE, tapi mungkin ya dia harus beresin problem-problemnya dulu ya. Nah, terus kalau dijegal apa enggak? Nah, kita agak susah kalau kita ngomong dijegal. Ada banyak perusahaan juga yang turun juga, nggak semuanya dijegal, tapi memang marketnya nggak. Ini makronya lagi berat, Mbak. Ini bukan jegal mau jegalan, Mbak. Lu kalau kondisi makro lagi berat, lu mau jegal orang sebelah pun, badan lu pun lemes. Mau nendang, mau mukul, pun tak ada daya. Ini kondisinya sekarang. Ya, ya betul. Jadi kalau kita ngomong apa sentimen paling positif sentimen yang paling dekat yang kita harapkan? Menurut gua salah satunya ya kalau data inflasi US mungkin dari siapa namanya The Fed itu mungkin ada kemungkinan turun suku bunga lebih agresif nih bro. Walaupun kemarin tahun lalu dia ngomong mungkin tidak agresif tahun 2024. Nah menurut lu gimana nih bro kalau bicara soal rate cut? Rate cut nanti bakal muncul ya. Ini ekspektasi rate cut mulai muncul bulan April atau Mei. Tapi rate cut-nya tidak serta-merta diikuti dengan market naik. Ini karena rate cut mau ekonomi turun, mau resesi, Bapak Ibu. Oke. Jadi kalau gitu rate cut ini sebenarnya lu masih berharap ada rate cut 3 kali atau secara? Gua 2 kali aja. 2 kali, gua 3 kali, 2 kali aja ikut market kita. Ya. Nah, kalau kita bicara dia nanya soal ADI, kenapa kok turun? ADI turun, kenapa? Balik lagi. ADI bumi ini semua kita udah lihat ya, ekspektasinya ada royalty. Sooner or later mau di first half, second half, Q2, kita nggak pernah tahu. Tapi yang jelas sekarang nggak ada sentimen positif ya teman-teman ya. Apapun sentimen sedikit, itu mereka orang akan lebih apresiasi ke arah yang negatif gitu. Jadi makanya BBRI bakal sampai 2.000. Karena kalau udah lagi beres kayak jeleknya gitu. Ya kalau gua nggak tahu ya, silakan. Ini makro adjustment juga sih. Kalau gua ya, biasanya kalau dari yang beres banget, itu biasanya macam dari dekat sih. Udah nggak terlalu jauh sebenarnya. Ya. Nah, tapi kalau dari tempatnya kita di Rol ya, hari ini ada timbul awal gini. Tahu gitu kemarin Jumat gua sorokin gitu.
Mas, kalau kayak gitu, itu nggak ada habisnya itu. nggak ada habis. Nggak ada habisnya. Tapi Rumput tetangga selalu lebih hijau. Nah, ada selanjutnya nih. Kalau ada selalu ngomong rumput tetangga selalu lebih hijau, masa kalau tahu itu gue beli gini. Jangan lupa Bapak Ibu, kalau rumput tetangga lebih hijau, berarti bil airnya lebih mahal, Bapak Ibu. Jangan remehkan. Pasti ada hal-hal yang lain. Hidup tidak segampang itu, kira-kira. bicara soal petrol nih, ini ada yang baru nih, teman-teman mungkin perlu ngintip nih. Kira earningnya petrol tahun 2024 kemarin gimana? Kalau udah ada yang lihat, harusnya cukup happy. Harusnya kalau direspon sama market ada kenaikan, akan wajar ya. Tapi balik lagi, ada banyak perusahaannya dia bagus di tahun 2024, tapi nggak ada flow nih teman-teman ya. Nah mungkin teman-teman harus lihat juga, kalau gua lihatnya gini sih, Rul. Emiten-emiten yang free floatnya lebih gampang kita lebih gampang menang, karena yang buang juga nggak ada bro, kecuali Iya benar. emiten gede ya, fund kalau keluar ya otomatis. Nah, properti nih, gue tahu kemarin lu udah sempat bahas nih bro di tempatnya Berat. Kenapa nih bro, properti, saham-saham properti gimana sih? Waduh, berat. Kalaupun naik juga nggak bisa banyak-banyak lah. Main saya tanya teknikal aja kok. Nggak ada, belum ada tuh. Ya. Nah, kalau bicara properti ini teman-teman ya, properti healthcare itu sebenarnya kalau naik itu biasa satu industri. Nah, kalau kita bicara kayak kenaikan PANI, itu benar-benar bukan karena industri propertinya lagi bagus. Walaupun kemarin dari PANI penjualannya naik ya. Tapi lebih karena company-nya dia ada corporation. Makanya kenapa kok kita dari awal tahun ngomongnya cari barang-barang yang cumulo stock. Karena kalau cumulo stock mereka memang peduli sama company-nya, corporation, itu jadi sentimen sendiri. Karena liquidity ada. Kalau hari ini kita bicara barang naik karena liquidity yang bukan, karena barangnya terlalu banyak murah. Dan kemarin ya JP Morgan itu sempat turunin kita punya rating. Hari ini mereka mungkin naikin ratingnya bank ya, tapi balik lagi ini cuma berharap dari sentimen sementara. Makanya kenapa kalau kita bicara debt for bonds sangat masuk akal, karena nggak sustain kalau market seperti ini. Nah itu sih. Nah mungkin yang terakhir nih bro, karena lu lagi di kantor, nanti pulang kemalaman ya. Nah, kalau kita bicara yang tahun lalu kita sempat ngomong kan, long cari barang-barang yang lebih ini ada door listing nih bro. Nah, kira-kira itu masih valid nggak kalau di era sekarang nih? Valid, makin valid. Makin valid ya bro. Boleh lebih jelas nggak bro? Kenapa kok makin valid nih? Makin valid karena selalu ini isu perdagangan Trumpnya makin ribet. Kalau ini mau nggak mau, banyak perusahaan dari Tiongkok itu harus jualan ke Indonesia, dan cara paling aman untuk jualan di Indonesia, dia harus backdoor perusahaannya di lokal supaya tidak dikira impor barang asing, Bapak Ibu. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Kandidatnya banyak, kok harus tahu banyak itu. Itu ya tuh. Enggak juga ya. Tapi balik lagi ya teman-teman ya, kalau kita mau backdoor listing ini ada kemungkinan mundur, due diligence batal, cari yang lain. Ya, di situ. Nah, cuma permainannya di situ. Cuman kita cocokologinya mesti bagus ini. Yeah. Industri apa, kita tahu ada pemain Cina harus masuk Indonesia. Nah, itu. Nah, kalau udah begitu teman-teman. Nah, sekarang waktunya pintar-pintar cari teman-teman research, mana yang tahu nih. Kalau semuanya teman-teman, ini kebanyakan barangnya. Nah, ini. Tapi masalahnya pasalnya untuk backdoor ini, mainnya itu masih tebak-tebak buah manggis. Mas, susah kita buah manggis ini. Gua juga mau bilang di sini, gua takut salah kok. Bilang saham itu, tapi banyak. Ngobrol lah sama sales kita, tapi banyak gitu. Ya, betul. Ya, cuman itu satu point of view yang teman-teman harus coba buka sih. Memang sesuatu yang udah jelas, itu rewardnya gak akan gede. Sesuatu yang masih abu-abu itu rewardnya jauh lebih gede. Untuk benar. Gede. Itu aja sih. Kalau kita ngomong kayak ya emiten yang udah kemarin kayak Carway, buktinya setelah ini ya company-nya nggak ngapa-ngapain. Nah, yang harus diperhatiin ini, kadang-kadang kita udah tahu company-nya udah di backdoor. Nah, setelah backdoor ngapain? Biasanya ya yang ada yang bagus setelah backdoor itu company harus mau ada issue. Kalau nggak ada issue nih udah
pertanyaannya ini kenapa ini nih? Nah ini mungkin salah satu teman-teman sebenarnya yang kurang begitu perform setelah backdoor ya teman-teman ya. Nah ada banyak lagi sama kita juga sama-sama cari, sama-sama pasang telinga, sama-sama lihat nih. Nah ini mungkin yang lebih menarik ya. Nah kalau ini teman-teman dapat bagus ya, dapat di long ya teman-teman lebih gampang. Tapi memang size-nya nggak bisa gede nih masuk nih bro. Itu mungkin itu sih. Nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Oke, nah terakhir bro sebelum penutupan, kira-kira kalau kita ngomong 1 bulan ke depan nih bro, apa yang harus kita jaga atau kita ekspektasinya? Kalau sampai 1 bulan ke depan, despite volatilitas itu masih tinggi, isu akan lebih banyak daripada lokal dibandingkan daripada global ya. Ini isunya banyak lokal. Maintain cash level tinggi, itu aja pesan saya. Karena Cash level tinggi. at any situation ada arahan bullish, beli aja RQ45. Ini bakal jadi easy trade balik nanti. Ini harus kita sama-sama kita lihat kapan belinya ya, momentumnya. Oke. Oh, ini kurang lebih summary-nya nggak jauh-jauh beda ya bro ya. Iya. Ya, satu poinnya cash level tinggi, real time itu di second half ya bro ya. Kita mungkin fokus barang yang big caps. In time mungkin kita bisa trading barang-barang yang balik lagi commodity stock or / conglo stock yang ada corporation ya. Untuk long mungkin bisa cari barang-barang yang ada backdooran, tapi balik lagi backlisting ini harus cari lagi ya, otomatis risknya agak gede, size-nya kita nggak bisa masuk besar-besar banget ya, karena uncertainty-nya masih tinggi, harus dipikirin leadernya gimana, macam-macam lah. Ini sebenarnya, nah mungkin bisa pasang telinga teman-teman ya gitu. Nah, sih teman-teman ya, mungkin harusnya kita cukup update ya yang kita bahas. Nah teman-teman kalau mau update rajin-rajin nontonin kita punya di live teman-teman ya. Mungkin kalau sama Pak Farul sebulan sekali ya teman-teman ya kalau bisa. Kita sebulan sekali, benar. Yang penting kita update dulu kondisi makronya. Kalau makronya benar, ini percayaan gue ya. Kalau makronya benar 70% pilihan saham udah benar. Kita tinggal bikin pertajam aja arahannya yang baru. Oke, kalau gitu Farul nggak mau nyita kamu punya waktu banyak. Anyway udah malam juga harus balik ya. Kita ketemu lagi ya bro. Nanti kita ajak IG live lagi. Iya. Nanti kita IG live lagi. Ya Bapak Ibu semuanya makasih. Selamat berpuasa. Selamat taraweh. Oke. Thank you teman-teman.